Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari sekian banyak bule di dunia, namun berbeda dengan bule ini jadi mualaf, karena bola golf. Ceritanya super unik. Jim Suez bekerja di perusahaan besar dan memiliki pekerjaan yang sangat baik. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi muslim yang semuanya bermula ketika Jim membeli bola golf. Seperti apa kisahnya? Suatu hari, Jim berkunjung ke sebuah toko perlengkapan yang menjual perlengkapan untuk bermain golf dan berakhir menemukan petuah untuk menuntunnya menjadi mualaf. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen dan kemudian sekitar 25 tahun yang lalu saya menerima Islam. Dan saya telah berlatih ibadah sejak itu dengan kehendak Allah, ujar bule asal New Jersey, Amerika Serikat itu, dikutip dari salah satu kanal YouTube Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Sebagai toko yang cukup lengkap, toko itu menjual lusinan bola golf di keranjang besar dan dijual dengan harga murah. Mereka menjualnya per lusin dan kala itu Jim tertarik untuk membeli sebanyak 2 lusin. Ia memasukkan 2 lusin bola ke dalam kantong kertas belanjaan. Ia pun segera ke kasir untuk membayarnya. Di momen ini, Jim mempertanyakan asal-muasal kejujurannya saat di hadapan kasir itu. Sang kasir bertanya, "Apakah Anda membeli 1 lusin bola?" Dengan spontan saya menjawab, "Tidak, itu 2 lusin." Tanpa memeriksanya, sang kasir langsung memasukkan 2 lusin bola tersebut ke dalam belanjaan, tuturnya. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, Jim masih memikirkan peristiwa di kasir tadi. Ia merasa dirinya terlalu kujur. Seharusnya ia bisa saja berbohong tentang jumlah bola golf yang dibelinya. Ia menceritakan pengalaman ini kepada rekan kerjanya yang kebetulan seorang muslim dari Mesir. Dari sini diskusi mereka terus berlanjut. Kata rekan saya, agama saya mengatakan untuk melakukan itu. Kejujuran, bahkan tidak berpikir 2 kali. Saya lalu merasa tertarik akan agamanya dan dia menjawab Islam. Lalu ia menceritakan lebih banyak soal Islam, terangnya. Percakapan bermula dengan membahas persamaan antara agama yang dianutnya sebagai Nasrani dan Islam. Namun, Jim justru menemukan perbedaan kisah dari Nabi Isa alaihi salam dalam Islam, yang dalam agama Nasrani dianggap Yesus. Rekan muslim dari Jim itu menuturkan bahwa sebenarnya Yesus adalah seorang nabi dan itu tertulis di dalam Al-Quran berulang kali. Surah dalam Quran yang disebut Maryam, ini tentang itu tentang perawan Mary, dalam Kristen, dan dikatakan bahwa dia adalah wanita paling saleh di bumi ini. Semua hal bagiku tidak berpikir ada hubungan sama sekali antara Islam dan Kristen, jelasnya lagi. Lalu percakapan keduanya nyaris menjadi sebuah perdebatan namun Jim terdiam ketika rekan muslimnya itu menceritakan lebih banyak tentang Alkitab yang jarang ia baca. Diskusi mengulik Alkitab dan Al-Quran ini pun memantik minat Jim untuk kembali membaca kedua kitab suci dua agama itu. Dalam Alkitab, Jim membaca adanya perjanjian lama dan baru yang dibacanya dengan hikmat. Ia lantas membaca Al-Quran dan merasakan bahwa tiap ayatnya lebih masuk akal baginya. Jim lalu memutuskan untuk memeluk Islam. Kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan hanya ada satu Tuhan. Jadi menurut definisi yang membuat saya seorang muslim dan dari Anda tahu sejak saat itu saya meyakini Islam dan saya membaca syahadat. Kenangnya, usai membaca syahadat, Jim mulai mempraktikkan ibadah dalam Islam dan pada dasarnya berarti mengikuti 5 rukun yaitu sholat, zakat dan haji. Ia pun melakukan haji pada tahun 2000 silam. Jim mengaku bahwa pada dasarnya hati kecil menuntunnya menjadi muslim usai membaca Injil dan Taurat dengan membaca sejarah para nabi yang diterangkan lebih dalam di Al-Quran. Pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi sebagian besar perjalanan saya menuju Islam adalah melalui membaca Alkitab dan mencari tahu apa yang ada di sana dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Banyak cerita dalam Alkitab, jelasnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.